Halo hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Yong Electric. Kali ini saya akan berbagi pengalaman bagaimana cara membuat alarm anti maling pada motor yang sangat sederhana namun ampuh untuk menggagalkan aksi pencurian pada motor kesayangan Anda. Bagaimana caranya dan apa saja alat atau bahan yang akan kita butuhkan? Baik, untuk bahan yang pertama, kita membutuhkan saklar 6 kaki yang seperti ini. Bahan yang kedua adalah kabel yang panjangnya disesuaikan dengan kebutuhan. Dan untuk bahan yang terakhir, kita membutuhkan isolasi. Bagaimana caranya? Mari kita simak langkah-langkah berikut ini. Pertama-tama saya akan menyolder kabel pada kaki saklar dengan memberi timah terlebih dahulu pada kaki-kaki saklar dan kabel yang akan kita solder. Cara ini saya lakukan agar mempermudah dan mempercepat penyolderan kabel pada kaki saklar. Karena kalau proses penyolderan terlalu lama, akan merusak saklar tersebut karena panas berlebih. Oh ya, kenapa saya menggunakan saklar 6 kaki? Kenapa tidak menggunakan saklar yang 3 kaki atau 2 kaki saja? Karena hanya saklar 6 kaki yang cocok dan pas dengan rangkaian alarm yang akan saya buat kali ini. Setelah proses penyolderan selesai, saya menutup kaki saklar menggunakan isolasi bakar atau bisa juga menggunakan isolasi biasa supaya rangkaian aman. Oke teman-teman, beginilah hasil dari penyolderan kabel pada saklar. Dan selanjutnya siap untuk dipasang pada sepeda motor. Oke teman-teman, di sini saya sedang memasukkan rangkaian kabel pada kolong bawah motor. Harus rapi ya teman-teman, supaya tidak mengganggu pengkabelan pada motor tersebut. Sebelumnya saya harus cek terlebih dahulu warna kabel yang menuju soket klakson, supaya kita tahu kabel mana tempat kita memasang rangkaian tersebut.
Setelah saya mengetahui kabel yang menuju soket klakson, kita harus memastikan bahwa kabel tersebut menuju soket klakson dengan cara menjumper kabel tersebut. Jika benar, klakson akan berbunyi. Langsung saja saya menyambung dua kabel rangkaian tersebut pada kabel yang menuju soket klakson. Di sini kabel yang menuju soket klakson maupun yang ke rangkaian tidak memiliki kutub positif maupun negatif. Jadi walaupun terbalik cara pemasangannya tidak menjadi masalah. Yang terpenting harus sesuai dengan warna kabel yang menuju soket klakson. Setelah selesai pemasangan di bagian klakson, selanjutnya kita ke bagian kabel yang menuju ke standar 1 motor. Posisinya di bawah jok motor yang hanya ada dua kabel dan biasanya berwarna hijau. Oke teman-teman, di sini saya langsung memotong salah satu kabel tersebut. Bebas ya teman-teman. Teman-teman bisa pilih salah satunya dan langsung disambungkan dengan kabel rangkaian. Nyambungannya juga bebas ya teman-teman, tidak ada positif dan negatifnya. Setelah selesai penyambungan kabel, jangan lupa kabel ditutup isolasi dengan rapi supaya tidak terjadi hubung singkat pada rangkaian tersebut. Di sini rangkaian sudah terpasang dan sebelumnya saya harus mencoba terlebih dahulu apakah rangkaian bekerja dengan baik. Oh ya, karena saya akan menaruh saklar tersebut di dalam jok motor, saya harus melobangi bagian dinding penampung jok motor, di mana di sini saya akan memasang saklar tersebut. Setelah semua rangkaian terpasang dengan baik, berfungsi normal, dan di motor tidak ada kendala, selanjutnya saya merapikan koper motor tersebut.
Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan cara kerja dari rangkaian yang saya buat. Nah, ini teman-teman, saya sudah menggambar saklar 6 kaki. Yang ini soket klakson, dan yang ini kita ibaratkan standar satu motor. Ya. Dimana kalau standar satu motor ini dalam posisi terbuka, itu motor tidak akan bisa hidup. Nah, sebaliknya, jika standar dalam posisi tertutup, maka saat kita men-starter motor tersebut, mesin akan hidup. Cara kerja dari saklar 6 kaki ini adalah, jika saklar dalam kondisi on, maka kaki 5 dan 6 akan terhubung. Kaki 1 dan 2 akan terputus. Begitu juga sebaliknya, jika saklar pada posisi off, maka kaki nomor 1 dan 2 akan terhubung. Kaki 5 dan 6 akan terputus. Nah, pada saat saklar on, maka soket klakson akan terhubung oleh kaki saklar nomor 5 dan 6 yang akan menyebabkan klakson berbunyi. Dan pada waktu yang bersamaan juga, kabel yang menuju sensor standar satu motor akan terputus oleh saklar pada kaki 1 dan 2 yang akan menyebabkan mesin tidak akan bisa hidup, walaupun di starter berulang kali dikarenakan sensor standar tidak terhubung. Sebaliknya pun, saat saklar off, maka kaki 1 dan 2 akan terhubung. Kaki 5 dan 6 akan terputus yang akan menyebabkan motor posisi normal. Seperti sedia kala, karena kaki 1 dan 2 akan menghubungkan sensor standar, kaki nomor 5 dan 6 akan terputus dan klakson tidak akan berbunyi. Oke teman-teman, semua rangkaian ini akan bekerja jika kontak motor pada posisi on, dan bila kontak motor pada posisi off, rangkaian ini tidak akan bekerja. Jadi seandainya kita memarkir motor pada tempat yang tidak terpantau oleh kita, dan pada saat itu kita meng-on-kan atau mengaktifkan saklar, maka motor kita dalam posisi aman. Karena jika ada orang yang ingin memaksa motor hidup dengan cara memaksa kontak on, maka rangkaian ini akan bekerja di mana klakson akan berbunyi, mesin tidak akan bisa hidup karena sensor standar dalam posisi terputus. Jadi beginilah cara kerja dari rangkaian ini. Semoga teman-teman bisa memahami dan bisa mempraktikkannya pada motor kesayangan teman-teman semua. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Klik like jika kalian suka, share video ini jika bermanfaat, subscribe channel saya untuk berlangganan, dan jangan lupa aktifkan loncengnya. Saya Yong Elektrik, terima kasih telah menonton.